Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sudah sampai di edisi 52. Di edisi ini kita hendak menyelaraskan dua macam kata, yaitu kata benda dan kata depan. Ya, kata benda dan kata depan. Jadi topik bahasan edisi ini dapatlah dikatakan penyelarasan kata benda dan kata depan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ya. Sekarang coba lihat nih, ada istilah frasa zarab makan. Ini sudah kita tampilkan sebagai judul. Dalam judul kita katakan frasa zarfiyun makaniyun. Itu sebetulnya sama dengan frasa zaraf makan, atau disingkat FZM. FZM. Di sini ada istilah zaraf. Zaraf itu zarfun. Ya, zarfun. Dapat juga kita katakan bahwa zarfun itu adalah kata yang menunjukkan tempat atau waktu. Ya, kata yang menunjukkan tempat atau waktu. Kalau kata itu menunjukkan tempat, maka dia dikatakan zarf makan. Ya kan? Zarf makan. Kalau dia menunjukkan waktu, dia dikatakan zarf zaman. Jadi istilah ini begitu populer dalam bahasa Arab, sehingga setiap pembelajar bahasa Arab harus tahu ini, zarf makan dan zarf zaman. Ya. Zarf makan adalah kata yang menunjukkan tempat. Ya. Zarf makan ini ada yang bisa berdiri sendiri dan ada yang harus disambungkan dengan kata benda, dengan kata lain. Jadi zarf makan yang kita pelajari ini adalah kata yang menunjukkan tempat yang harus disambungkan dengan kata lain setelahnya. Contoh, di depan. Di depan itu amama. Ya kan? Kemudian di samping. Di samping itu janiba. Ya, janiba. Siapapun mengatakan bahwa di depan, di samping itu menunjukkan tempat. Kalau zarf zaman, kalau menunjukkan waktu, misalnya qabla. Qabla itu sebelum. Sebelum itu menunjukkan waktu. Ba'da, lawannya, setelah. Itu juga menunjukkan waktu. Ya. Kemudian kata janiba amama ba'da qabla, itu harus disambungkan dengan kata benda. Misalnya di depan apa? Di depan sekolah, di depan masjid. Amamal madrasati, amamal masjid dan sebagainya. Qabla, sebelum apa? Misalnya sebelum musim dingin, qabla syita. Sebelum maghrib, qabla al-maghribi dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Nah, ini kata seperti ini janiba amama disebut zarf makan, kata ba'da qabla disebut zarf zaman. Perlu dicatat bahwa zarf itu kata benda dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, zarf itu kata benda. Ya kan? Zarf itu kata benda. Jadi janiba, amama, ba'da, qabla itu kata benda. Tetapi dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, di depan, di samping, setelah, sebelum, itu tidak dinamakan kata benda. Dia dinamakan kata depan. Nah, jadi ada perbedaan sudut pandang antara bahasa Arab dan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, kata janibah amama itu disebut kata depan, sedangkan dalam bahasa Arab disebut kata benda. Itulah sebabnya dalam latihan-latihan sebelumnya, kalau kita merangkai kata yang terdiri dari qabla atau amama, ya, kemudian kata benda, ini kita anggap sebagai kata benda satu kan, ini kata benda dua.
ya. Kata benda dua. Nah, ini yang mau kita luruskan di edisi 50 ini. Dan ini penting. Oleh karena bagaimanapun kita sudah terbiasa belajar bahasa Indonesia. Dan kita juga sudah terbiasa belajar bahasa Inggris. Kita belajar bahasa Inggris malah sejak TK kan. Jadi kesimpang siuran ini memang harus dibetulkan. Mari kita lihat. Prasa zarab makan. Contoh dalam bahasa Indonesia di depan rumah. Dalam bahasa Arab di depan itu dinamakan zaraf makan. Ya, zarab makan. Padahal zarab makan itu kata benda kan. Nah, jadi dalam bahasa Arab di depan itu kata benda. Dia merupakan kata benda mansub ya. Nah, ini ismun mansub. Kemudian dirangkai dengan kata benda rumah ya, kata benda rumah. Sekarang mari kita lihat rangkaiannya. Di depan rumah bahasa Arabnya amamal baiti. Amama itu zarful makan. Zarf makan kata yang menunjukkan tempat. Kemudian dia merupakan isim mansub. Isim itu kan kata benda tuh. Kata benda termasuk isim ya. Isim mansub. Jadi isim yang dibaca mansub. Itulah sebabnya mengapa amama itu berakhir dengan fathah. Sebab dia merupakan isim mansub. Nah, kemudian selanjutnya amama ini itu dalam rangkaian itu berfungsi sebagai mudhaf. Itulah sebabnya maka amama itu tidak bertanwin. Oleh karena mudhaf itu tidak bertanwin. Amama itu berfungsi sebagai mudhaf. Nah, kemudian kata benda setelahnya al-baiti itu berfungsi sebagai mudhafun ilaih. Oleh karena setelah mudhaf itu harus mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih itu harus majrur. Itulah mengapa kata benda setelah amama itu berharakat akhir kasrah, sebab dia majrur. Nah, mengapa dia majrur? Oleh karena dia mudhafun ilaih. Kenapa dia mudhafun ilaih? Oleh karena dia didahului oleh mudhaf. Setelah mudhaf pastilah mudhafun ilaih. Nah, jadi amamal baiti itu bahasa Indonesianya di depan masjid. Di depan rumah. Di depan rumah dalam bahasa Arab yang kita pelajari itu dinamakan prasa zarab makan. Ya, prasa zarab makan atau murakkabun zarfiyun makaniyun. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, dalam hal ini Indonesia itu merujuk ke bahasa Inggris ya. Di depan rumah itu prasa kata depan. Ya, prasa kata depan. Oleh karena di dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, di depan itu dinamakan kata depan atau preposisi. Kata depan atau preposisi. Nah ini kata depan atau preposisi. Jadi zarab makan yang dalam bahasa Arab itu kata benda, dalam bahasa Indonesia ya, dia bukan kata benda tetapi kata depan atau preposisi ya. Dalam bahasa Inggris juga demikian. Ya, di depan itu in front of itu preposition ya, preposition. Nah, itu satu ya. Kemudian kita lihat lagi prasa zarab zaman atau kita singkat FZZ ya. Prasa zarab zaman adalah prasa yang diawali dengan zarab zaman ya, diawali dengan zarab zaman atau zarful zaman. Zarf zaman itu adalah kata yang menunjukkan waktu seperti qabla, ba'da dan sebagainya. Nah, kita lihat qabla zuhri. Qabla ini zarf zaman. Itu kata yang menunjukkan waktu sebelum. Qabla zuhri itu sebelum zuhur. Ya, sebelum zuhur. Dalam bahasa Indonesia sebelum zuhur ya. Nah, jadi sebelum itu dalam bahasa Arab itu zarful zaman ya, kata yang menunjukkan waktu, kemudian diikuti oleh kata benda zuhur
ya, sebelum zuhur. Nah, sebelum zuhur. Jadi kombinasi ini, kombinasi sebelum zuhur itu kita sebut prasa zaraf zaman. Atau apa? Atau keterangan waktu. Kalau prasa zaraf makan itu keterangan tempat. Misalnya dalam kalimat, mereka sedang bermain di depan rumah. Di mana mereka sedang bermain? Di depan rumah. Oleh karena itu, di depan rumah itu keterangan tempat, ya. Mereka berangkat sebelum zuhur. Kapan mereka berangkat? Sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur itu dikatakan keterangan waktu. Kita lanjutkan. Qabla zuhri. Qabla itu zaraf zaman. Zaraf zaman. Zaraf zaman itu merupakan ismun mansubun. Isim yang mansub. Ya, jadi isim yang mansub. Isim yang mansub. Maksudnya isim yang harokat akhirnya itu fathah, ya. Kan gitu kan. Itu kan isim mansub. Kalau isim marfu, isim yang harokat akhirnya dhammah. Kalau isim majrur, isim yang harokat akhirnya kasrah. Jadi zarful zaman itu isim mansub. Zarful makan juga isim mansub. Nah, itulah sebabnya mengapa harokat akhir zarf zaman itu fathah. Fathah, ya, fathah. Harokat akhir zarf makan juga fathah. Oleh karena dia merupakan isim mansub. Nah, jadi dalam bahasa Arab, keterangan tempat itu mansub. Keterangan waktu itu mansub. Itu dalil, ya. Keterangan tempat mansub, keterangan waktu mansub. Kemudian zarf zaman dia berakhir dengan fathah oleh karena dia isim mansub dan dia tidak bertanwin. Mengapa dia tidak bertanwin? Oleh karena dalam rangkaian dia berperan sebagai mudhaf, sama dengan isim makan, ya. Dia berperan sebagai mudhaf. Oleh karena dia berperan sebagai mudhaf, maka kata benda setelahnya dalam hal ini az-zuhri itu berperan sebagai mudhafun ilaih. Oleh karena itu az-zuhri itu harus berharokat akhir kasrah. Oleh karena dia mudhafun ilaih. Jadi sampai di sini bisa disimpulkan bahwa kata benda setelah zarab, apakah itu zarab makan maupun zarab zaman, itu harus majrur. Kemudian zarab zaman, zarab makan itu posisinya di mana? Posisinya di depan kata benda, ya, di depan kata benda. Dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, itu disebut kata depan. Mengapa dikatakan kata depan? Oleh karena posisinya di depan kata benda. Orang Inggris mengatakannya pre. Pre itu kan sebelum. Pre, ya, pra. Preposition, posisinya sebelum kata benda. Oleh karena itu ini disebut preposition atau kata depan, ya. Tapi dalam bahasa Arab tidak. Itu satu, ya. Kemudian kalau sebelum itu, kata sebelum saja itu zarab zaman, kombinasi sebelum dengan zuhur itu disebut prasa zarab zaman. Kalau dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, kombinasi sebelum dan zuhur itu disebut prasa kata depan. Ini pun begitu, prasa kata depan. Oleh karena apa? Oleh karena sebelum itu kata depan. Di depan itu kata depan menurut jalan pikiran Inggris maupun Indonesia. Indonesia ikut Inggris, ya. Kemudian catatan. Nah, sekarang coba lihat prasa jar majrur. Di rumah. Diri itu fi, ya, di itu fi. Kalau kita lihat fi itu, harakat huruf akhirnya sukun, ya. Ya itu menyangkut sukun, bukan fathah. Oleh karena itu ini bukan zaraf ini. Ini kata depan, ya. Ini kata depan, ya. Ini kata depan. Nah, dalam bahasa Arab pun ini tidak zaraf fi ini. Kalau zaraf dia harus isim mansub. Harakat akhirnya harus fathah. Nah, tapi dia dikatakan harful jar. Harful jar atau partikel jar. Ya, partikel jar. Ya. Harful jar atau huruf jar. Jadi huruf itu dalam bahasa Arab ada dua. Yang pertama huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, jim. Itu namanya harfun juga. Itu harfun yang tidak mempunyai makna.
Nah, yang dimaksud harfun di sini adalah harfun yang mempunyai makna, harful ma'ani, harfun yang mempunyai makna. Misalnya fi itu harfun, padahal dia terdiri dari dua huruf ya. Coba lihat fi ini dalam bahasa Arab dinamakan harfun, ya, oleh karena dia mempunyai makna. Fi itu artinya di. Dia terdiri dari dua huruf fa dan huruf ya. Dia terdiri dari dua huruf hijaiyah ya. Jadi harfun dalam bahasa Arab itu bisa punya harf sebagai huruf hijaiyah ya, huruf hijaiyah A B C D. Kemudian harf sebagai huruf yang mempunyai makna ya. Ya, harf ma'ani kalau huruf hijaiyah itu harf hijai ya. Hijai. Oke. Jadi al-baiti itu majrur, itu dikatakan majrur. Coba kita lihat dulu. Fi itu harful jar. Jenisnya ini harful jar. Kemudian fungsi fi itu al-jar. Lihat, al-jar itu fungsi, kemudian harful jar itu jenis kata. Fi itu harful jar. Kemudian fungsinya al-jar. Al-jar itu menjarkan kata setelahnya. Membuat kata setelahnya majrur ya. Kemudian al-baiti itu disebut apa? Al-majrur. Fungsinya al-majrur. Ya, al-majrur maksudnya itu kata yang dijarkan. Nah, jadi kombinasi fi dengan al-bait itu disebut al-jar al-majrur ya. Atau kita ubah namanya supaya lebih ini, itu frasa jar majrur ya. Jadi frasa jar majrur itu kombinasi harful jar dengan kata benda. Jadi harful jarnya itu al-jar, kata bendanya itu al-majrur ya. Nah, kemudian disingkat frasa jar majrur itu di rumah. Jadi di itu harful jar. Kita singkat HJ ya, harful jar, singkat HJ. Nah, sekarang mari kita selaraskan. Ya, dalam bahasa Indonesia, zarab makan, zarab zaman, harful jar, itu disebut kata depan. Itu disebut kata depan atau preposition, atau preposisi. Sedangkan frasa zarab zaman, zarab makan, frasa zarab zaman dan frasa jar majrur itu dinamakan frasa kata depan atau frasa preposition. Jadi kalau kita belajar bahasa Indonesia, frasa kata depan itu adalah suatu terma yang sudah baku. Apa itu frasa kata depan? Frasa kata depan adalah frasa yang awalnya kata depan. Kata depan itu bisa, kalau dalam bahasa Arab ya, bisa harful jar, bisa zarab zaman, bisa zarab makan ya, bisa zarab makan. Nah, itu yang perlu kita selaraskan. Jadi kalau kita baca buku gramatika Indonesia, di situ ada istilah frasa kata depan. Ini frasa kata depan ini apa ini dalam bahasa ini? Dalam bahasa Arab. Oh, dalam bahasa Arab frasa kata depan itu bisa frasa zarab makan, nih, frasa zarab makan. Bisa frasa zarab zaman, nih, bisa frasa jar majrur ini, ya. Bisa frasa jar majrur ini. Begitu ya. Nah, begitu. Oleh karena dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia tidak dikenal itu perubahan harokat huruf akhir. Enggak dikenal perubahan harokat huruf akhir. Di rumah, ya, di rumah. Di sini tidak ada harokat huruf akhir. Sedangkan dalam bahasa Arab itu penting. Oleh karena itu ada satu cabang ilmu tata bahasa yang mempelajari harokat huruf akhir, yaitu apa? Ilmu nahwi. Ya, seperti ini. Qabla, harokat huruf akhirnya harus fathah ya. Harokat huruf akhirnya harus fathah. Nah, jadi ini qabla itu mengapa itu dikatakan kata benda? Kata benda oleh karena harokat huruf akhirnya itu berubah-ubah sebagaimana halnya perubahan harokat huruf akhir kata benda. Ini qabla, ya, qabla. Dia berakhir dengan ini.
nanti ini bisa didahului oleh harful jar min, ya. Ya, bisa didahului oleh harful jar min. Kalau ini didahului harful jar min, ini qabla ini harus berubah menjadi qabli. Min qablihim, min qablikum, dan sebagainya. Jadi itu penting, ya. Menganggap ini kata benda itu penting. Oleh karena memang kenyataannya ini bisa didahului oleh harful jar min. Kalau didahului harful jar, dia harus majrur, min qabli, ya. Min qabli. Kemudian kalau dia difungsikan sebagai mudhaf dan zaraf, dia harus berakhir dengan mansub, ya. Mansub. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, hal semacam itu tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Berdasarkan itu, nah ini perlu dibaca berulang-ulang, ya, dibaca berulang-ulang. Oleh karena tidak bisa kita anggap, oh ini sebelum zuhur itu perasa ke depan. Di depan rumah perasa ke depan, di rumah perasa ke depan, tanpa dibedakan, ya. Itu tidak. Oleh karena yang kita pelajari ini bahasa Arab. Nanti kalau ada kata depan di depan min, maka ini harus berubah dari qabla menjadi qabli. Kalau ini kata depan, ya harful jar. Harful jar itu kata yang harokat huruf akhirnya itu tidak pernah mengalami perubahan. Kata yang mabni, ya, mabni. Seperti min ini. Min ini harokat huruf akhirnya nggak berubah. Ya, min. Cuman kalau dia diikuti oleh alif lam, kan begitu kan? Ya, ini sukun ini berubah menjadi fathah, ya. Minal itu bukan perubahan gramatikal. Ini perubahan supaya bisa disambungkan saja, ya. Supaya mudah dibaca saja, supaya enak didengar, kan gitu. Oke. Berdasarkan itu, coba terjemahkan prasakata depan di bawah ini. Tentukan jenis prasakata depan di bawah ini, ya. Terjemahkan prasakata depan. Kalau kita menggunakan istilah FKD prasakata depan, berarti kita menggunakan jalan pikiran bahasa Indonesia, ya. Oleh karena dalam bahasa Arab tak ada ini FKD ini, ya. Jadi FKD itu mungkin perasa zarab makan, perasa zarab zaman, perasa jar majrur. Kemudian tentukan jenis FKD tersebut. Maksudnya tentukan apakah perasa kata depan itu perasa zarab makan, perasa zarab zaman, atau perasa jar majrur. Ya, tersebut, ya. Oke. Di sini digunakan coba kita lihat ainda. Ainda itu zaraf. Oleh karena harokat huruf akhirnya itu fathah, ya. Ainda zaraf, ma'a zaraf, ma'a zaraf, ma'a zaraf, ma'a zaraf. Ingat, zaraf itu bisa zaraf makan, bisa zaraf zaman. Kalau ila itu kata depan, ya. Ila itu harful jar. Min itu harful jar. Mari kita terjemahkan. Sebelumnya dikatakan bahwa ainda itu bisa digunakan untuk menunjukkan tempat, bisa digunakan untuk menunjukkan waktu. Coba lihat aindal maghribi. Aindal maghribi, kata setelahnya harus majrur, ya. Aindal maghribi. Maghrib itu waktu maghrib, waktu tenggelamnya matahari, ya. Jadi ini rinda ini menunjukkan waktu. Inda itu menunjukkan waktu. Kalau inda itu menunjukkan waktu, maka dia mengandung makna pada waktu. Jadi indal maghribi, pada waktu maghrib. Dengan demikian, ini merupakan perasa zaraf zaman, ya. Perasa zaraf zaman. Indal maghribi, pada waktu maghrib. Indal babi di sini inda tidak diikuti oleh keterangan waktu, oleh kata yang mengandung waktu. Jadi dia ini mengandung makna di dekat, atau ya di sisi, di dekat. Indal babi, di dekat pintu. Ini perasa zarab makan. Ini inda itu pada waktu maghrib, ya. Jadi dia itu zarab zaman.
rangkaian pada waktu maghrib itu dinamakan perasa zarab zaman. Indal babi itu di dekat pintu. Indal babi di dekat pintu. Jadi di dekat itu menunjukkan tempat. Jadi dia dinamakan di dekat pintu itu frasa zarab makan. Jadi inda itu bisa mengandung makna pada waktu kalau dia menunjukkan waktu, kalau dia menunjukkan tempat, dia bermakna di dekat atau malah di pintu. Ya, populer istilah indal mudir. Di mana Hasan? Oh, Hasan indal mudir. Mudir itu direktur ya. Indal mudir itu di tempat direktur. Ya, misal di kantor direktur atau di ini direktur. Ya, indal mudir di dekat direktur. Ma'a juga demikian. Ma'a itu manakala digunakan untuk menunjukkan waktu, dia itu mengandung makna pada waktu sama dengan inda. Tapi kalau dia tidak diikuti oleh kata yang menunjukkan waktu, dia mengandung makna bersamaan, ya, bersamaan. Kalau dia diikuti oleh nama orang seperti ini, dia mengandung makna bersama, with, ya, with. Ma'an Nili, Nil itu sungai Nil, ya, sungai Nil. Jadi seperti contoh sebelumnya, kalau ini sungai Nil, kalau saya berjalan sepanjang sungai Nil ini, baik dari sini ke sana maupun dari sana ke sini, maka dikatakan bahwa saya berjalan ma'an Nil. Jadi ma'an Nil itu bisa mengandung makna di sepanjang sungai Nil. Di sepanjang sungai Nil. Jadi kalau saya bergerak ke sana, seolah-olah sungai Nil pun bergerak ke sana. Kalau saya bergerak ke sini, seolah-olah sungai Nil pun bergerak ke sini, ya. Sungainya, ya. Jadi ma'anil itu di sepanjang sungai Nil atau menyusuri atau di sepanjang, ya. Di sepanjang sungai Nil. Jadi ini apa ini? Ini perasa zarab makan, ya. Ma'al fajri itu pada waktu fajar. Jadi ma'al fajri pada waktu fajar. Oleh karena ini waktu. Jadi perasa zarab zaman. Jadi pada waktu fajar atau bersamaan, ya, bersamaan dengan waktu subuh. Waktu subuh atau pada waktu subuh, bersamaan dengan waktu itu pada waktu subuh. Misalnya anak itu lahir ma'al fajri. Jadi anak itu lahir bersamaan dengan waktu subuh. Jadi waktu subuh masuk, anak itu pun lahir. Jadi sama-sama, ya. Jadi ma'al fajri. Ma'al tulu'i syamsi, tulu' itu terbit, ya. Sekaligus ada yang perlu saya betulkan. Ma'al tulu' itu terbit. Tulu' itu terbit. Tulu ini kata kerja yang dibendakan. Jadi sepintas kelihatan dia itu seperti kata kerja. Oleh karena tulu itu terbit, ya, terbit. Padahal dia itu kata benda. Mengapa kata benda? Oleh karena posisinya setelah ma'a. Setelah ma'a kan harus kata benda, kan? Jadi tulu itu terbit, ya. Tulu itu terbit. Di edisi, bentar ya, saya lihat dulu. Di edisi 50 ada ungkapan Inda tulu'i syamsi.
Ainda tulu'i syamsi. Ainda tulu'i syamsi. Nah, ini kata benda. Ya. Ini kata benda. Ini kata benda. Kata benda satu, kata benda dua, kata benda tiga. Dua kata benda dari belakang harus majrur. Makanya ini ainda tulu'i syamsi. Nah, ini memang sudah fix begini ya. Ainda tulu'i syamsi, di situ saya terjemahkan pada waktu terbenamnya matahari. Ainda di sini itu mengandung makna pada waktu seperti ainda di sini. Oleh karena dia menunjukkan waktu. Ya, jadi terbitnya matahari itu menunjukkan waktu. Pada waktu terbenamnya matahari. Di situ saya katakan terbenamnya matahari. Nah, yang benar sebetulnya pada waktu terbitnya matahari. Pada waktu terbitnya matahari. Nanti terbenam ghurub. Terbenam itu ghurub. Jadi pada waktu terbenamnya matahari, ainda ghurubis syamsi. Nah, jadi dengan demikian kesalahan itu saya betulkan ya. Ainda tulu'i syamsi itu mengandung makna pada waktu terbitnya matahari. Padahal sebelumnya sudah saya katakan, tala'a itu dia berasal dari tala'a. Tala'a itu artinya terbit, ya kan? Tala'a terbit. Tulu'i syamsi. Di situ ada juga lagi ma'a syuruqis syamsi, syuruq. Ya, coba lihat itu nanti ya, ma'a syuruqis syamsi. Ya, syuruq itu bersinonim dengan tulu'. Syuruq itu terbit, tulu' itu juga terbit. Jadi salatul syuruq itu salat pada waktu terbit matahari, ya, pada waktu terbit matahari. Ini seakar dengan syarqa. Syarqa itu kan di sebelah timur. Akar katanya itu shin, ra, qaf, ya, timur. Jadi matahari itu terbit di timur kan. Ini ghurub, matahari itu terbenam di barat. Ya, ghurbah di sebelah itu, di sebelah barat. Ya, jadi ghurub itu terbenam. Jadi dengan demikian kesalahan itu diperbaiki. Kemudian berikutnya ma'a Khalidin, ma'a itu diikuti oleh 6 orang. Ini mengandung makna bersama. Ma'a Khalidin itu bersama Khalid. Jadi ini prasa zaraf zaman ya. Kemudian ini prasa zaraf makan. Zaraf makan. Oke, berikutnya ilal masjidi. Ila itu harful jar ya. Ila itu harful jar. Kata benda setelah ila juga majrur. Ya, coba lihat ini. Kata benda setelah ila, setelah fi itu juga harus majrur. Jadi ilal masjidi, ke masjid. Ini prasa jar majrur. Ya kan? Minal madrasati, dari sekolah, ini juga prasa jar majrur. Ya. Dalam bahasa Indonesia 8 prasa ini semuanya disebutkan prasa apa? Prasa kata depan. Prasa kata depan. Oleh karena prasa kata depan itu meliputi prasa zarf makan, prasa zarf zaman, prasa jar majrur, ya. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan. Ada yang prasa jar majrur kalau huruf awalnya harful jar, ada yang prasa zarf makan kalau sebelumnya itu kata yang menunjukkan tempat, prasa zarf zaman kalau sebelumnya kata yang menunjukkan waktu. Ada lagi kesalahan yang perlu saya sampaikan, ya. Ada lagi kesalahan yang perlu saya sampaikan, itu di edisi 49. Ya. Nomor 3. Setelah makan siang. Setelah makan siang. Ini waktu-waktu makan ini. Paling tidak ada 3 waktu makan yang populer. Makan pagi, makan pada pagi hari, makan siang, dan makan malam. Sebelumnya sudah saya ini kan. Makan pagi itu fatur. Makan siang itu ghada. Ya, ghadaun.
Makan malam itu asyaun. Nah, kemudian pada saat kita menerjemahkan setelah makan siang, saya terjemahkan ba'dal asya. Asya itu kan makan malam. Ba'dal asya, ya. Asya. Seharusnya apa? Seharusnya ba'dal ghada. Oleh karena makan siang itu ghada. Itulah kesalahan-kesalahan yang terjadi. Memang kita itu tidak bisa lepas dari kesalahan itu. Jadi kalau terjadi kesalahan dan kesalahan itu perlu dibetulkan, ya dibetulkan. Ya kita betulkan. Kita betulkan. Apalagi dalam kelas macam ini audiensnya nggak kelihatan. Kalau di kelas biasa, begitu terjadi kesalahan, kita langsung diingatkan, oh itu ini, Bapak tadi bilang makan siang itu ada kok pakai asya kan begitu kan, jadi dibetulkan. Tapi dalam kelas macam ini, audiens itu entah di mana, jauh, ya, sehingga kesalahan-kesalahan yang terjadi tidak bisa dibetulkan. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.